Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yaitu saya Anazrul Sadila dan teman saya Randy Agusti Satrio Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu rancang bangun aplikasi web penjualan dan prediksi stok toko LED menggunakan metode linear regression. Sekarang lanjut ke laporan proyek. Untuk pendahuluan, untuk latar belakang proyek, Toko Lestari Eka Jaya atau yang disingkat jadi LEJ merupakan usaha retail skala menengah yang telah beroperasi melayani kebutuhan konsumen sehari-hari. Terus untuk sistem lama ini tidak mampu diskalakan dengan mudah karena bergantung dengan server fisik on-premise yang membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi. Lalu untuk tujuan proyeknya pembangunan sistem informasi toko LEJ ini memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan, yaitu untuk tujuan pertama memodernisasi seluruh infrastruktur teknis dari server fisik menuju layanan cloud Microsoft Azure. Lalu informasi umum proyek, sistem ini dikembangkan sebagai proyek akademis di bawah Prodi Studi S1 Teknik Informatika. Dan untuk deskripsi sistem, ada gambaran umum arsitektur. Sistem toko LED dibangun di framework Next.js versi 14.2x yang mendukung arsitektur hybrid rendering. Mungkin akan dilanjutkan lebih mendetail di codingannya. Kita ke package.json-nya dulu. Pertama kita lihat teknologi yang kami gunakan ini adalah package.json tempat semua dependensinya project tercatat. Blok utama adalah Next.js 16 yang memungkinkan kita membangun front-end dan back-end sekaligus dalam satu project. Tidak perlu dua project terpisah. Terus pada Knockout ini untuk autentifikasi kami pakai Knockout versi 5 dengan sistem JOT Session. Jadi setiap user login mendapatkan token terenkripsi yang menggunakan hak akses. Untuk di baris Prisma atau silentnya dan Prisma, database manajemen menggunakan Prisma ORM. Ini menghubungkan ke kode TypeScript kita ke data MySQL Azure-nya. Lainnya Racket atau Graphic State Management, keranjang, rec, hook, terus from, plus zot untuk validasi from, dan Tailwind CSS untuk styling semuanya menggunakan modern protection ready. Setelah itu kita lihat struktur database Prisma Scheme-nya ya. Ini adalah ini adalah skema database kita yang didefinisikan dengan Prisma. Database digunakan adalah MySQL di host di Microsoft Azure. Model utama kita adalah TP produk, menyimpan data produk lengkap, nama, harga, jual harga, beli, stok minimum, kategori, dan satuan violet. Min stok inilah yang dipakai untuk menentukan batch mana atau hampir habis ditampilkan.
pada TB transaksi detail dan transaction dan transaction detail. Untuk transaksi ada 2 TB transaction menyiapkan header transaksi seperti invoice, total metode bayar, dan kasir yang bertugas. Sedangkan TB transaksi detail menyiapkan detail per produk yang dibeli, relasi, memastikan setiap transaksi tercatat, lengkap, dan akurat. Untuk TB sales monthly, nah ini tabel yang sangat penting untuk fitur prediksi. TB sales monthly, tabel ini menyiapkan rekap penjualan per bulan, per produk, total HIT, terjual dalam total revenue. Data inilah yang menjadikan kalkulasi linear regression kita. Terus kita ke kode linear regressionnya. Kita ke di sini. Pertama, sistem mengecek session user. Kalau belum login, langsung ditolak dengan status 401 out 401 auto zeroed. Kalau sudah login tapi bukan admin, ditolak dengan 403 forbidden. Jadi advance prediksi ini eksekusinya hanya untuk admin. Terus ke sini kita lihat ke di sini pada codingan cons almonly. Selanjutnya sistem mengambil data dari tabel sales monthly, kelompokkan per tahun dan bulan, kemudian dijumlahkan total revenue dan total HTY. Data ini akan jadi bahan kalkulasi regresi. Kita scroll lagi. Fungsi linear regression ini inti matematika. Kita lihat ini kita lihat sini pada baris mesin linear regression. Ini adalah fungsi utama linear regressionnya. Sistem ini menghitung 4 komponen sum X, sum Y, dan sum XY, dan sum X2. Dari situ dihitung slope atau konvension B yang menunjukkan kecenderungan naik atau turunnya penjualan per bulan. Lalu intercept atau koefisien A sebagai titik awal prediksi. Rumus lengkapnya adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana X adalah periode bulan keberapa. Terus kita ke bagian metrik evaluasi, sum ke bagian R2. Ke sini ya. Sini. Untuk mengukur akurasi prediksi, kami hitung 2 metrik R atau koefisien determinasi. Nilainya 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 artinya model makin fit dengan data aktual, dan MAPE, Mean Absolute Percentage Error, yaitu rata-rata presentasi error prediksi terhadap nilai aktual. MAPE bawah 10%, kategori sangat baik. Kita ke bagian generator prediksi. Setelah regresi dihitung, sistem menggenerate prediksi untuk bulanan berikut menggunakan rumus Y intercept X log kali X. Selain nilai prediksi utama, sistem juga memberikan batasan bahwa 85% dan batas atas 105% sebagai rentan kepercayaan prediksi
Jadi pemilik toko bisa memperkirakan range kebutuhan stoknya. Terus kita ke bagian deteksi trennya. Deteksi trennya. Setelah regresi dihitung, sistem menggenerate prediksi untuk bulan-bulan berikut menggunakan rumus Y sama dengan intercept tambah slope kali X. Setelah nilai prediksi utama, sistem juga memberikan batasan bahwa 85% dan batasan atas 105% sebagian rentan kepercayaan prediksi. Jadi pemilik toko bisa memberikan range kebutuhan stoknya. Terus kita ke bagian deteksi trennya. Pada base constraint. Terakhir, sistem mendeteksi tren penjualan berdasarkan nilai slope. Kalau slope-nya di atas 50.000, tren dinyatakan naik. Kalau di bawah 50.000, turun. Selain itu, dinyatakan stabil. Informasi tren ini ditampilkan di dashboard sebagai insight bagi pemilik toko. Dan mungkin ini codingan prediksi dari buah web kami. Mungkin selanjutnya adalah demo website, dan untuk fitur-fiturnya yang pertama ada login. Di sini semisal kita input admin. Terus dan untuk passwordnya admin 123. Kita masuk ke sistem. Nah, dan di sini di dashboard menampilkan statistik real time, total produk, transaksi hari ini, lalu stok habis dan total pelanggan. Lalu ada grafik penjualan bulanan dan tabel 5 transaksi terbaru. Dan untuk di produk, halaman produk bisa tambah, edit, hapus, filter kategori, dan pencarian real time, batch aman dan hampir habis otomatis muncul berdasarkan field minimum stok di database. Dan lalu untuk stok masuk, di sini catat penerima barang dari supplier. Stok produk langsung bertambah otomatis setelah disimpan. Lalu di stok masuk catat penerima barang dari supplier, dan stok produk langsung bertambah otomatis langsung disimpan. Dan di transaksi pos, halaman kasir pos, klik produk seperti ini. Klik produk untuk masuk keranjang total dihitung otomatis. Seperti ini. Setelah bayar, stok berkurang dan transaksi tersimpan ke database secara atomik. Lalu diprediksi. Ini fitur unggulan kita. Pilih produksi sistem, langsung menjalankan API yang tadi kita lihat kodenya menampilkan persamaan Y pangkat 1 sama dengan A tambah BX nilai R pangkat 2 dan MAPE grafik aktual versus prediksi dan tren penjualan. Lalu
role kasir. Kita masuk ke role kasir dengan memasukkan username kasir dan password kasir 123. Seperti ini. Dan selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke bagian QA-nya. Di sini ada total 49 test case dijalankan mencangkup semua modul. Hasilnya 47 test case pas, tingkat keberhasilan 95,9% dan 2 test case fail terkait 2 bug yang sudah kami identifikasi. Untuk bug 001 input stok masuk dengan nilai 0 masih diterima sistem tanpa validasi error. Severity medium, status masih open, solusinya tambahkan validasi COD di API route. Dan untuk bug kedua, kasir masih bisa trigger ulang kalkulasi prediksi, padahal seharusnya view only. Severity medium, status open solusinya disable dropdown berdasarkan pengecekan session root. Dari sisi performa, load halaman rata-rata 3,2 detik, kalkulasi prediksi rata-rata 1,8 detik, keduanya memenuhi target SRS sistem, juga lolos uji kompatibilitas di Chrome, Firefox, dan Edge. Lalu ringkasan hasil traceability, dan dari 23 requirement SRS, 21 berstatus pass dan 2 partial karena terkait bug yang masih open tadi. Mungkin segitu. Demikian presentasi dari proyek RPL kami. Sistem toko LEJ telah memenuhi 91,3% requirement SRS dengan performa yang baik dan 2 bug medium dalam perbaikan. Terima kasih. Saya dan teman saya bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.